Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di taman surganya yang ada di akhirat. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fadlil Islam, keutamaan agama Islam, dan sekarang kita masuk ke hadis yang terakhir dari hadis-hadis atau dalil yang dibawakan oleh penulis dalam kita akan sampai pada yang terakhir, dan insya Allah nanti setelah itu kita masuk ke dalam pembahasan bab yang baru dari kitab ini. Tapi kita baca hadisnya terlebih dahulu. Disebutkan di sini, Nabi itu menggaris sebuah garis. Jadi digaris sama Nabi, satu garis. Ketika Nabi menggaris satu garis ini, lalu beliau mengatakan hadza sabilullah. Jadi garis ini, garis yang lurus satu tadi, itulah jalan Allah. Itulah jalan Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimali. Kemudian setelah itu Nabi menggaris lagi di sebelah kiri dan sebelah kanan, digaris dengan garis yang sangat banyak. Jadi ibaratkan ini garis ya. Jadi Nabi itu menggaris sebelah kanan, sebelah kiri digaris pendek-pendek lagi ya. Lalu setelah Nabi menggaris yang pendek-pendek di kiri dan di kanan itu, apa kata Nabi SAW? Summa qala hadhihi subulun mutafarriqatun. Inilah jalan-jalan yang beraneka ragam, yang bermacam-macam. Ala kulli sabilin minha syaiton yad'u ilaih. Dan ketahuilah, pada setiap jalan-jalan tersebut itu ada syaiton yang akan menyeru manusia untuk memasuki jalan itu. Jadi hukum asalnya manusia itu berada di atas jalan yang lurus, garis yang lurus. Tapi di tengah perjalanan dari di atas jalan yang lurus atau garis yang lurus ini, dari titik awal sampai ke titik akhir, di tengah perjalanan dia melihat di kiri dan di kanan ada jalan-jalan yang lain selain daripada jalan yang lurus tadi. Nah, pada jalan-jalan tersebut ada syaitan yang menyeru dia, ayo datang ke sini, ayo masuk ke sini. Ayo belok ke kanan, ayo belok ke kiri. Ayo nyimpang ke kanan, ayo nyimpang ke kiri. Jadi dipanggil sama syaitan. Dan itulah syaitan. Mereka telah bersumpah bahwasanya mereka akan senantiasa menggoda manusia. Mereka akan senantiasa menyesatkan manusia. Mereka akan mendatangi anak Adam itu dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari bawah, untuk menggoda manusia supaya mereka menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Kecuali satu jalan yang tidak bisa didatangi oleh syaitan, yaitu dari atas. Tidak bisa dia, karena atas ini hubungan kita dengan Allah. Jadi ketika seorang hamba dia senantiasa memperhatikan hubungan dia ke atas, maka syaitan tidak akan mampu untuk mengganggu dia. Oleh karenanya jamaah sekalian, penting untuk kita itu selalu memperbaiki hubungan kita dengan yang di atas. Selalu kita memohon perlindungan, selalu kita memohon kebaikan, selalu kita memohon
supaya Allah memberikan kita jalan yang lurus, istiqomah di atas jalan tersebut. Oleh karenanya para ulama ketika mereka menjelaskan tentang tafsir surat Al-Fatihah, terkhusus firman Allah Ta'ala pada atau surat ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-7, ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Maka para ulama mengatakan jalan yang lurus itu, maksudnya jalan yang lurus di situ ya, itu ada dua penafsirannya. Afwan, kita meminta kepada Allah di situ ditunjuki jalan yang lurus, itu ada dua maksudnya kata para ulama. Maksud yang pertama, ketika seorang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, yang mana orang yang mengucapkan ini adalah mereka-mereka yang masih jauh dari Allah, masih jauh dari kebaikan, masih jauh daripada mendekatkan diri kepada Allah. Maka doa yang dia baca dalam Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, itu bermakna at-thalab, yaitu dia sedang meminta supaya Allah menunjuki dia jalan yang lurus yang sesungguhnya. Saya ulangi, itu yang disebut dengan dia meminta, at-thalab namanya, meminta supaya Allah menunjuki dia jalan yang lurus, karena dia belum berada di atas jalan yang lurus, belum berada di atas kebaikan. Sedangkan yang kedua, kalau dia itu, nah ini dia, sudah berada di atas kebaikan, sudah mengikuti jalan yang lurus, maka doa yang dia panjatkan pada surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 itu bermakna as-sabat, yaitu dia meminta keistiqomahan, supaya Allah memberikan dia keistiqomahan untuk berada di atas jalan yang lurus itu sampai dia meninggal dunia. Karena ingat jamaah ya, tidak ada yang bisa menjamin diri kita itu akan bisa sampai akhir itu berada di atas kebaikan, sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Tidak ada yang bisa menjamin. Semua itu tidak lepas daripada pertolongan Allah. Seperti kisah yang terjadi di Mesir pada abad keberapa itu. Intinya orang-orang terdahulu ya, pada abad ke-7 atau ke-8 Hijriah, di mana di Mesir itu ada seorang muadzin yang setiap harinya mengumandangkan azan, mengingatkan manusia untuk sholat, mengingatkan manusia untuk mendatangi rumah-rumah Allah. Satu ketika dia ingin melaksanakan azan naik ke atas menara. Jadi dulu itu adanya bukan pakai toa, kadang ada toa dulu, nggak ada pengeras suara. Jadi naik ke atas menara, naik, makanya menaranya masjid dulu itu tinggi-tinggi, karena naik ke atas menara itu untuk mengumandangkan adzan. Ketika dia naik ke atas menara itu, dia melihat ke bawah, ternyata di bawah itu ada seorang wanita yang sangat cantik, dan dia tertarik dengan wanita ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun turun dari menara tersebut, dia menuju wanita tadi. Dia datangi rumahnya. Ketika laki-laki ini mendatangi rumahnya, si muadzin ini mendatangi rumah wanita tadi, ketemulah dengan si wanita tersebut. Seraya dia mengatakan, aku ingin menikah denganmu. Kata wanita itu, aku tidak mau menikah denganmu, dan bapakku tidak akan setuju kalau aku menikah denganmu. Kenapa demikian? Karena kamu Islam, kamu seorang Muslim, sementara aku seorang Nasrani, kata dia. Jadi kalau kamu pingin menikah dengan aku, kamu itu harus masuk ke dalam agama Nasrani dulu, baru aku akan mau menikah denganmu. Singkat cerita, karena si laki-laki ini tertarik dengan wanita tersebut, akhirnya dia masuk ke dalam agama Nasrani. Apa yang terjadi? Dia pun menikah dengan wanita tersebut. Di tengah kehidupan dengan wanita itu,
Tiba-tiba dia ingin naik ke atas loteng, menaiki sebuah tangga. Di tengah tangga itu ternyata tangganya keropos, dia pun jatuh dari atas tangga dan meninggal dalam kondisi dia sudah meninggalkan agama Islam itu. Pelajarannya, orang yang sering ke masjid aja tidak menjamin dirinya bisa istiqomah di atas kebaikan. Itu pelajarannya. Apalagi yang jarang. Orang yang sering sholat saja itu tidak ada jaminan kalau dia pasti akan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Bagaimana kalau orang yang tidak pernah sholat? Tapi bukan berarti antum melihat orang yang dia jarang sholat, kemudian antum akan memvonis dia, oh pasti dia ini mati dalam kondisi sul khotimah. Nggak bisa dipastikan demikian. Terus gimana sikap kita, Ustaz? Kalau antum melihat orang yang jauh dari Allah, antum doakan supaya dia dapat hidayah. Antum doakan dia supaya dia mendapatkan hidayah, supaya Allah memberikan kebaikan kepada dia. Dan antum berdoa untuk diri antum supaya Allah memberikan kepada antum keistiqomahan sampai kita meninggal dunia. Karena nggak ada yang jamin. Meskipun sekarang kita sering sholat di saf awal, namanya takdir Allah kita tidak tahu ya. Namanya syaitan itu akan terus menggoda manusia sampai benar-benar kita itu meninggal di atas kekufuran kita kepada Allah. Nah ini dia. Makanya kita ini harus meminta sama Allah supaya kita berada di atas jalan yang lurus tadi. Taib, kita kembali ke hadis ini. Yang mana setiap jalan-jalan itu syaitan menyeru untuk mengikuti jalan tersebut supaya kita menyimpang, melenceng. Dan itulah ujian orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat itu ujiannya berat, tidak mudah. Tidak seperti orang yang bermaksiat. Orang maksiat itu ujiannya tidak terlalu berat daripada orang-orang yang taat kepada Allah. Bayangkan antum yang sudah mengerti tentang syariat Islam, tidak boleh mengkonsumsi yang haram, senantiasa mencari yang halal. Dulu mungkin sebelum kita dekat dengan Allah, halal haram sikat semuanya, tidak peduli, yang penting kenyang dulu. Kalau setelah kita ngaji, setelah kita ngerti tentang syariat, kita punya aturan-aturan yang harus kita kedepankan. Tidak boleh begini, tidak boleh ini ada larangannya, ini yang diperintahkan. Kita benar-benar harus mengikuti aturan Allah Ta'ala. Dan itu tidak mudah, berat jemaah sekalian. Bagaimana antum harus membiasakan diri antum melaksanakan sholat tepat waktu, itu tidak mudah, berat ya. Berbeda dahulu ketika kita tidak pernah sholat, kita mau tidur sampai jam berapa terserah, mau tidur malam sampai jam 7 pagi sampai jam 8 terserah. Tidak perlu memikirkan tentang sholat subuh. Tapi kalau kita sudah dekat sama Allah, ada kewajiban sholat subuh, berarti kita harus bangun sebelum subuh. Dan itu kan waktunya lumayan itu. Makanya benar kata Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, apa kata Nabi? Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Zakat itu tidak menyenangkan jemaah, mau antum keluarkan uang. Infak tidak enak, mau antum mengeluarkan harta antum. Sholat subuh, sholat asar, lagi enak-enak istirahat, dibangunkan untuk sholat, tidak enak. Siapa bilang enak? Tidak nyaman kita. Tapi itulah kewajiban kita di dunia. Sebagai hamba Allah Ta'ala yang benar-benar beriman, kita harus tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah. Makanya orang beriman itu diantara sifatnya apa? Sami'na wa ato'na. Kami dengar dan kami mentaatinya ya Allah. Apa yang kau perintahkan, kami segera untuk melakukannya. Itu orang beriman. Ketika kita diperintahkan melakukan kebaikan, kita bismillah. Ketika kita diperintahkan meninggalkan keburukan, bismillah, kita meninggalkan keburukan tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang jauh dari Allah, dia pun tidak punya aturan ya. Lihat orang-orang kafir, mereka jauh dari aturan-aturan Allah. Mereka nggak punya aturan, mau bangun jam berapa terserah,
mau ngapain terserah. Bahkan kita dapati dalam masalah hubungan antara dia dengan lawan jenisnya, tinggal serumah, punya anak tapi belum menikah, terserah mereka. Tapi Islam punya aturan, antum tidak boleh tinggal dengan wanita yang bukan mahram antum dalam satu rumah kecuali diikat dengan ikatan pernikahan. Punya aturan Islam itu, punya aturan. Maka ini yang perlu diperhatikan. Jadi syaitan itu tidak pernah diam, selalu menggoda kita. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Benar-benar dia menampakkan permusuhannya kepada kalian. Dia tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah bosan untuk menggoda manusia. Selalu akan berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan pernah mungkin saya sebutkan di sini, saya lupa ya. Saking mereka itu antusias dan bahkan semangat menggoda manusia, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 7 pintu yang paling utama yang digunakan syaitan untuk menggoda manusia supaya mereka terjerumus ke dalam penyimpangan dari jalan yang lurus. Yang pertama, pintu syirik. Disuruh kita melakukan perbuatan syirik, dan ini pintu yang paling berbahaya. Karena kalau orang meninggal dalam kondisi dia berbuat syirik kepada Allah, maka jangankan dia mencium bau surga, jangankan dia masuk ke dalam surga, nyium baunya saja tidak akan bisa orang-orang meninggal di atas kesyirikan. Karena surga itu bisa dicium baunya sejauh 40 tahun perjalanan. Jadi 40 tahun perjalanan bau surga itu sudah kecium. Kayak antum kalau jalan ke satu tempat kecium bau sate gitu loh. Radius 1 kilo satenya sudah kecium. Nah ini enggak, bukan 1 kilo, bukan 2 kilo, 40 tahun perjalanan. Surga itu bisa dicium oleh orang-orang yang dia pasti masuk ke dalam surga. Gimana baunya surga Ustaz? Wallahu a'lam, saya belum pernah cium soalnya. Kapan Ustaz kita bisa merasakan baunya surga, mencium bau surga? Nanti di dalam kubur. Ketika antum selamat dari fitnah kubur, ketika antum ditanya man rabbuka, antum bisa jawab. Siapa nabimu, antum bisa jawab. Apa agamamu, antum bisa jawab. Selamat dari 3 pertanyaan ini, Allah bukakan pintu surga, Allah lapangkan kubur kita, Allah datangkan kepada kita teman yang baik berupa amal soleh kita tersebut, dan surga itu akan bisa dicium sejauh 40 tahun perjalanan. Bayangkan 40 tahun. Dan tidak disebutkan sama Nabi SAW perjalanannya dengan apa, dengan unta kah, dengan kuda kah, jalan kaki. Intinya 40 tahun perjalanan. Kira-kira kalau 40 tahun perjalanan itu berapa kilo kira-kira? Hah? Ada yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab? Saya aja tidak tahu soalnya. Nggak ada yang tahu jawab. 40 tahun perjalanan. Subhanallah. Nah orang yang meninggal dalam kesyirikan, jangankan dia masuk, cium baunya nggak bisa dia, nggak bisa. Dan itu salah satu hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggal di atas perbuatan syirik yang dia tidak bertobat kepada Allah. Makanya ikhwan, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengajak kepada antum semuanya tobat dari dosa syirik itu. Sudah, lupakan syirik itu. Bagi antum-antum yang masih melakukan syirik, sekarang nih tobat nih. Putuskan hubungan antum dengan syirik. Jangan hanya putuskan hubungan dengan nyamuk saja, tapi dengan syirik diputuskan. Segala sarana-sarana yang bisa menghantarkan kita kepada kesyirikan yang masih ada di rumah antum, buang semuanya, bakar semuanya itu. Ya, mungkin antum masih simpan itu lembaran yang berisikan nama-nama nggak jelas itu, bakar itu. Tapi setelah antum bakar jangan diminum abunya, biar sakti. Jangan, ya jangan. Dibuang, dibakar. Yang kita kenal dengan istilah buhul-buhul itu dibuang semuanya. Apa yang antum pernah tanam di rumah dulu supaya setan tidak datang? Iya, setan orang nggak datang, tapi setan yang punya buhul itu datang dia ke rumah antum.
Buang semuanya. Gali. Bakar semuanya itu. Tinggalkan semua macam bentuk perbuatan syirik. Demi Allah tidak ada untungnya orang berbuat syirik sama Allah. Rugi. Di dunia dia mungkin mendapatkan kesenangan, tapi kesenangan yang sifatnya sesaat. Di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang tidak ada ujungnya. Hati-hati jemaah. Itu pintu pertama. Ada pula pintu yang kedua. Pintu yang dikatakan sebagai pintu mengada-ada dalam urusan agama. Artinya melakukan apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nah, setan senang tuh sama pintu itu tuh. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan sesuatu yang tidak diajarkan sama Nabi, dia menganggap itu ibadah. Akhirnya kalau antum larang, antum dikira kok wong ibadah malah dilarang. Nah, gitu dia. Bukan dilarang, tapi jangan mengamalkan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nih saya tantang antum nih. Saya kasih hadiah pokoknya. Antum pas nanti Idul Fitri, sebelum sholat antum qomat. Berani atau enggak? Hah? Saya kasih hadiah. Bila perlu nanti direkam kirim ke saya. Antum qomat, antum azan atau qomat, dua-duanya lakukan. Sebelum antum sholat Id. Berani atau enggak? Adzan dan qomat itu syiar ibadah yang agung. Sampai-sampai Nabi mengatakan orang yang sering adzan akan dipanjangkan lehernya di hari kiamat sebagai ciri dan tanda kalau dia ini suka meninggikan kalimat Allah untuk mengajak manusia kepada ibadah sholat. Nah sekarang anak tantangan antum tuh. Kan katanya tadi masa orang ibadah nggak boleh. Nah itu tuh adzan sama iqomah sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha, berani nggak? Yang ada pasti akan dikatakan sesat ini ya, gitu. Enggak benar ini ajaran sesat. Lah sama ibadah yang lainnya sama. Zikir-zikir, wirid-wirid yang antum baca, itu semuanya harus berdasarkan dalil yang jelas. Datangnya dari mana? Riwayat siapa? Sahih atau enggak? Tidak bisa agama itu hanya sekedar diamalkan begitu saja. Ustadz, tapi saya dapat wirid ini dari kiai saya. Ingat, kiai antum juga manusia. Kadang salah, kadang benar. Apa kata Imam Malik? Imam Malik pernah memberikan kaidah penting dalam hidup kita. Apa kata beliau? Segala ucapan yang keluar dari manusia itu boleh diambil, boleh ditolak. Kalau benar diambil, kalau salah ditolak. Kecuali ucapan satu orang, yaitu ucapannya Muhammad. Karena dia tidak mungkin salah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu berbicara dengan wahyu, tidak berbicara dengan hawa nafsu. Beda sama kita. Kalau kita hawa nafsu, bukan wahyu kalau kita. Apalagi kalau sudah debat sama temannya, sudah kehabisan dalil, sudah yang ada itu gulat itu, yang goto-gotoan. Akhirnya kalau nggak diikuti dia, kamu sesat neraka tempatmu. Nggak boleh gitu jemaah. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya subhanallah. Makanya wirid-wirid yang antum baca, zikir-zikir yang antum baca, antum harus tahu benar atau enggak. Karena ketika antum membaca satu wirid, lalu antum sandarkan wirid itu kepada Nabi, antum katakan, oh wirid ini datang dari Nabi. Sementara yang datang dari Nabi itu jelas, sanadnya jelas, yang meriwayatkannya jelas, bersambung, dia itu datang dari ini datang bersambung. Maka coba lihat Imam Bukhari kalau nulis hadis itu, haddatsana fulan an fulan, haddatsana fulan bin fulan an fulan an fulan an fulan an sahabat dari Nabi SAW. Itu menunjukkan apa yang dinukil oleh Imam Bukhari itu benar, ada riwayatnya, ada sanadnya. Nah sekarang wirid yang antum baca, ada riwayatnya enggak, ada sanadnya enggak? Kalau enggak ada, ini satu kesalahan. Yang kedua, apalagi kalau wirid itu antum sandarkan kepada Nabi. Apa jawaban Nabi kepada orang-orang yang menyandarkan sesuatu yang Nabi tidak pernah katakan kepada kita?
Kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menyandarkan satu amalan, satu wiritan, satu zikir kepada Nabi, sementara Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut, monggo jenengan booking tempat duduk di dalam api neraka. Tinggal jenengan cari aplikasinya aja. Booking, tanggal berapa nanti mau masuk. Tidak boleh. Wong antum kadang-kadang keberatan kok ketika ada satu ucapan disandarkan kepada jenengan. Ini ucapannya fulan. Loh, saya tidak pernah ngomong. Saya tuntut kamu. Ini pencemaran nama baik. Lah, kan gitu kan? Nah, sekarang bagaimana kalau Anda menyandarkan itu kepada Nabi? Nabi tidak mungkin, memang Nabi tidak hidup. Nabi tidak mungkin akan nuntut ini pencemaran nama baik, tidak. Tapi di akhirat dituntut semua itu sama Nabi SAW. Nabi tidak pernah ngomong begitu, kok kita yang menyandarkan kepada Nabi. Wong antum sendiri kalau tidak pernah ngomong disandarkan kepada antum, perkataan itu antum katakan sebagai bentuk kedustaan, sebagai bentuk ya pencemaran nama baik. Padahal bisa jadi benar antum mengatakan, tapi antum ingin berkelak dari semua itu. Karena ucapan kita itu tidak seperti ucapan Nabi. Ucapan Nabi itu diriwayatkan secara sanad. Kalau kita kan tidak ada sanadnya ucapan kita. Kadang-kadang yang meriwayatkan ucapan kita pun orangnya dusta juga. Kita ngomongnya ya, di Masjid Ulil Albab itu kalau pas kajian ada tehnya, ada kuenya. Datang yang satunya meriwayatkan, iya saya dengar dari Ustaz Gema itu kalau di Ulil Albab ada tehnya, ada kuenya, ada makannya. Saya tidak pernah bilang makan. Iya. Tapi kalau diadakan juga nggak apa-apa. Nah itu saja sudah dikatakan antum ya, dalam ilmu hadis itu antum ngomong misalkan di Masjid Ulil Albab kata Ustadz Gema itu ada minumnya, ada kuenya, ada makannya. Padahal anda pernah ngomong ada makannya. Antum ketika bilang ada makannya, ucapan antum tidak akan pernah diterima selama-lamanya. Dalam ilmu hadis tidak akan pernah diterima. Dan semua ucapan-ucapan yang antum riwayatkan kalau dalam ilmu hadis itu akan ditolak semuanya. Antum dikatakan sebagai al-kadzab, pendusta. Padahal antum baru dusta itu sekali. Tapi sudah dihukumi seluruh ucapan yang antum riwayatkan dari hadis Nabi, semuanya ditolak, tidak akan diterima oleh para ulama. Bayangkan. Ya, makanya bahaya pintu ini, pintu mengada-ada dalam urusan agama ini. Senang iblis itu, senang setan itu. Karena mereka tidak sadar dirinya melakukan perbuatan dosa. Yang mereka tahu mereka sedang melakukan perbuatan ibadah. Wirid itu ibadah, zikir itu ibadah. Masa orang baca wirid tidak boleh? Iya boleh. Siapa bilang nggak boleh? Yang nggak boleh itu kalau wiridnya tidak sesuai Nabi. Itu yang nggak boleh. Masa orang zikir nggak boleh? Ustadz boleh. Siapa bilang antum tidak boleh zikir? Bahkan Allah mengatakan zikir itu sebagai obat hati. Yang nggak boleh itu kalau zikir yang antum baca bukan dari zikirnya Nabi. Itu yang nggak boleh. Kayak antum kurban loh. Kan yang disyaratkan kurban itu kambing, sapi, unta. Nah antum kurban ayam, 100 ekor ayam. Ya nggak diterima. Oh nggak disuruh kurban ayam kok. Apalagi yang dikorbankan perasaan. Siapa suruh? Nah, ini dia. Ini pintu yang sering didatangi sama syaitan. Pintu mengada-ada dalam urusan agama. Ini berbahaya. Pintu ketiga, pintu dosa besar. Kita dijerumuskan dalam dosa besar. Pintu keempat, pintu dosa kecil. Adapun pintu kelima yang didatangi oleh syaitan untuk menggoda kita, yaitu pintu kita lebih memfokuskan sesuatu yang tidak penting dan meninggalkan perkara yang penting. Mana contohnya? Sholat tahajud dari jam 2 sampai jam 4. Setelah itu tepar, akhirnya sholat subuhnya jam 7. Saya mau tanya antum, yang penting itu sholat tahajud atau sholat subuh? Sholat subuh. Tapi setan menggoda kita, disuruh sholat tahajud dari jam 2 sampai jam 4. Akhirnya tinggal 20 menit adzan subuh itu sudah tepar duluan. Apalagi membawa sunnah Nabi. Apa kata Nabi itu kan ada sunnahnya. Jadi setelah adzan subuh itu Nabi berbaring di atas tempat tidur sejenak.
Ya, nek Nabi berbaring tidak memejamkan mata. Nek antum berbaring di atas tempat tidur memejamkan mata. Itu bedanya. Akhirnya bangun-bangun sudah sholat duha. Jadi dijamak sholat subuh sama sholat duha sama sholat syuruknya dijamak itu. Mana contoh lagi? Saya kasih contoh nih ya, yang sederhana, yang mungkin antum sering melakukannya. Nabi itu pernah berkata begini, pernah bersabda, "Idza uqimatis shalah fala shalatah illal maktubah." Apabila telah dikumandangkan qomat, tidak ada sholat lagi kecuali sholat yang wajib. Artinya kalau antum lagi sholat sunnah, antum batalkan untuk masuk ke dalam sholat yang wajib. Tapi di antara trik syaitan, apa yang ingin syaitan lakukan? Antum disuruh untuk melakukan sholat sunnah itu sampai selesai, sehingga antum meninggalkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Sholat sunnah itu bagus, tapi takbiratul ihram bersama imam jauh lebih utama. Ya. Berdoa selesai kita membaca tasyahud itu dianjurkan. Saya ulangi, itu dianjurkan. Akan tetapi ketika imam sudah salam, maka yang lebih utama antum mengikuti imam untuk salam, bukan melanjutkan doa antum sehingga imam sudah salam 2 kali antum masih berdoa di situ. Itu kekeliruan yang sering dilakukan manusia dan itu tipu daya syaitan. Faham? Pernah nggak melakukannya? Imam sudah salam 2 kali, assalamualaikum, assalamualaikum, tapi itu masih tasyahud. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, dalam hatinya nikah, ya Allah, semua aku bisa nikah lagi ya Allah, gitu kan. Imam sudah salam loh ini, sudah bahkan sudah astagfirullah, astagfirullah, tapi antum masih tasyahud, masih berdoa. Ini kekeliruan. Karena mengikuti imam itu jauh lebih utama daripada berdoa. Kita terus lanjutkan berdoa tadi. Selama imam belum salam, antum mau berdoa silakan. Tapi kalau imam sudah salam, yang antum harus lakukan apa? Meninggalkan doa dan langsung ikut imam untuk mengucapkan salam. Sama seperti ketika antum sujud. Imam sudah berdiri, antum masih sujud. Yang mana kita disuruh untuk mengikuti imam dengan segera, antum masih sujud, masih berdoa. Karena belum clear doanya. Imam sudah naik membaca Al-Fatihah tapi antum masih sujud. Ini kesalahan di dalam kita melaksanakan ibadah, dan ini contoh syaitan melakukan tipu dayanya kepada kita. Berdoa ketika sujud penting, tapi mengikuti imam dalam setiap gerakan sholat dengan segera itu jauh lebih penting. Kita dilupakan perkara yang lebih penting dan hanya memilih perkara yang penting saja, padahal lebih penting mengikuti imam. Dapat poinnya? Dapatkan poinnya kan? Ya. Kayak sudah masuk waktu sholat. Bukan, ini contoh. Kayaknya harus dibagi tehnya itu kayak. Ini saya punya si contoh ini. Seperti sudah masuk waktu sholat, bukan sholat itu maksudnya. Seperti ketika sudah masuk waktu sholat. Kesalahan yang terjadi gimana? Sudah dengar adzan, sudah sholat, antum misalkan sudah atau lagi di atas kendaraan, sudah tahu waktu sholat sudah masuk, lihat jam, oke, sudah masuk. Padahal rest area ini sudah lewat nih. Antum masih tetap memilih ingin sholat di rumah. Padahal sholat di waktu yang lebih utama, sholat ketika di waktu yang lebih awal itu tuh lebih bagus daripada antum tunggu sholat di rumah. Itu kesalahan itu. Bisikan-bisikan syaitan yang terkadang kita tidak sadar melakukannya. Nah, oleh karena jemaah sekalian, hati-hati masalah ini. Ini pintu yang sering didatangi syaitan, menjadikan kita fokus kepada perkara yang penting tapi melupakan perkara yang lebih penting. Meninggalkan perkara yang sifatnya skala prioritas dan hanya menyibukkan dengan sebenarnya nggak terlalu prioritas banget gitu loh. Perkara mubah. Perkara-perkara mubah.
Sehingga tatkala kita berlebih-lebihan dalam perkara mubah, menjadikan kita terjerumus ke dalam perkara yang dilarang. Saya kasih contoh nih, yang paling konkret, gampang nih contohnya ini nih, sering mungkin bapak-bapak melakukannya nih. Yaitu bersepeda dari pagi sampai isya. Sampai maghrib lah, tidak usah sampai isya. Sampai maghrib. Goes. Bersepeda dari pagi sampai maghrib, sampai sore. Goes itu boleh. Apalagi kalau antum niat goes itu supaya tetap sehat, semangat datang ke masjid. Ibadah goes itu. Tapi dia bisa bernilai dosa ketika antum goesnya berlebihan. Karena antum udah tahu goes Ustaz, makanya antum bilang gitu. Enggak. Silakan antum goes, silakan. Tidak ada yang larang. Tapi tetap mengingat perkara tersebut jangan sampai terlalu berlebihan. Jangankan itu goes, makan aja. Kalau antum banyak makan, lalu setelah itu antum terkena penyakit, makan itu jadi nggak boleh. Padahal makan itu perkara yang boleh. Nah, ini yang sering terjadi di tengah-tengah manusia itu. Dia berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Ya. Nonton TV itu boleh, tapi kalau gara-gara nonton TV kemudian antum meninggalkan sholat, jadi tidak boleh. Bermain HP boleh, tapi gara-gara bermain HP meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, maka tidak boleh. Makanya ada sebuah kaidah dalam ulama usul fikih, apa kata mereka? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung tujuannya. Dia akan bernilai ibadah kalau tujuannya ibadah. Dia akan bernilai dosa kalau tujuannya dosa. Antum punya sepeda motor, antum punya sepeda. Antum beli sepeda ini tujuannya antum ingin olahraga supaya tetap sehat, supaya bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Maka antum beli sepeda, antum bersepeda itu dihitung ibadah sama Allah Ta'ala. Tapi kalau antum beli sepeda niatnya hanya sekedar untuk mengeluarkan keringat, bukan niatnya untuk mendapatkan kesehatan supaya tetap semangat beribadah sama Allah, maka niatnya ya itu aja, hanya untuk mendapatkan keringat. Bahkan sampai berlebih-lebihan itu bisa menjadi sebab kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Adapun yang ketujuh, pintu syaitan itu yaitu seseorang akan diganggu ketika dia sedang melakukan ibadah. Mana contohnya? Ibu-ibu takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah lancar, ketika ingin baca surat pendek sebentar, kayaknya kompor saya belum mati ini. Ini contoh syaitan mengganggu kita. Jadi melemparkan ke dalam diri kita was-was. Makanya ketika jenengan lagi ibadah, pas lagi sholat, ada bisikan-bisikan yang membuat jenengan tidak khusyuk, segera berludah 3 kali ke kiri. Kalau berludah 3 kali ke kiri tidak mempan, jenengan batalkan sholat, pindah tempat. Misalkan nih jenengan sholat jamaah di sebelah kiri, ternyata tidak khusyuk, sudah berludah 3 kali ke kiri, tidak khusyuk, 2 kali berludah tidak khusyuk, maka jenengan pindah ke sebelah kanan. Ini kanan ini. Pindah ke kirinya. Kalau nggak bisa ke kiri, pindah ke tengah-tengah. Gitu caranya untuk mendapatkan kekhusyuan. Kalau misalkan jenengan lagi baca Quran di sana nggak khusyuk, pindah tempat ke situ, pindah ke tengah. Kalau tidak, pergi wudu, setelah itu balik lagi. Karena syaitan itu akan selalu menggoda kita. Ketika jenengan mau sedekah 100.000 nggak ikhlas, masukin lagi, keluarkan 2.000 yang ikhlas, nggak apa-apa. Tidak masalah. Yang penting antum ikhlas. Jangan sampai diganggu sama syaitan itu. Gitu caranya. Sama ketika antum lagi istirahat, lagi tidur. Ketika antum berbaring sebelah kanan, kemudian di tengah tidur antum tidak enak, antum balik tubuh antum sebelah kiri. Ketika tidak bisa, pindah tempat tidurnya.
supaya kita ini tidak terganggu dengan bisikan-bisikan syaitan. Tapi syaitan tetap akan mengganggu kita, karena tidak ada orang yang selamat dari gangguan syaitan ketika dia beribadah kepada Allah. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah Ta'ala, agar Allah menjaga kita, supaya kita ini selalu dalam penjagaannya dikala kita melakukan satu ibadah kepadanya. Taib. Kita kembali ke hadis ini. Setelah Nabi menyebutkan setan itu memiliki jalan-jalan yang banyak, menyeru manusia untuk menyimpang. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-153. Apa kata Allah? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Maka saya katakan kepada antum, jalan kebenaran itu satu. Satu. Jalan yang benar itu cuma satu, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu jalan yang benar, cuma satu, tidak berbilang. Hanya satu jalan kebenaran itu. Karena Allah di dalam ayat ini mengatakan apa? Wa anna hadza sirati. Jalanku cuma satu, tidak banyak. Ini baru adzan beneran. Kalau tadi itu bukan. Ya, adzan dulu. Ya, biar kita lanjutkan sedikit. Allahumma
Taib. Kita lanjutkan. Jadi kata Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am 153 ini apa kata Allah? Wa anna hadza sirati mustaqima. Bahwasanya jalanku itu cuma satu, yang lurus, hanya satu. Kalau antum baca penafsiran dari ayat ini itu banyak. Ada yang mengatakan jalan yang lurus yang satu itu adalah Islam. Ada yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu jalan yang lurus. Tapi ujung-ujungnya dia kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, hadis dan Sunnah Nabi SAW. Itulah jalan yang lurus. Jadi kalau kita pingin benar-benar mengetahui diri kita berada di atas jalan yang lurus atau tidak, satu, apakah amalan kita sudah sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, atau yang kedua sudah sesuai dengan apa yang telah Nabi SAW contohkan di dalam sunnah-sunnahnya. Ditimbang. Itu sebagai timbangannya. Lalu apa kata Allah? Wala tattabi'us subula, dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan. Nah, ketika disebutkan jalan menyimpang itu jalan-jalan. Tidak disebutkan satu, tapi jalan-jalan artinya banyak. Jadi jalan penyimpangan itu banyak. Tidak satu tapi banyak. Lalu apa kata Allah? Fatafarraqu bikum an sabili. Maka niscaya kalian akan berpecah belah dari jalan tersebut. Jadi ketika kalian tidak mau mengikuti Islam, tidak mau mengikuti sunnah Nabi, tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pasti kalian akan menyimpang. Pasti akan kalian jauh dari jalan yang lurus ini. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita jamaah. Ketika banyak di antara kita beramal tidak mengikut apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, ketika kita melakukan satu ibadah tidak berdasarkan tuntunan Nabi, pasti kita itu akan menyimpang dari jalan yang lurus. Pasti. Itu pasti. Sudah tidak bisa ditawar. Harga mati sudah itu. Ya pasti. Lalu apa kata Allah? Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan demikianlah kami mewasiati kepada kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya supaya kita menjadi orang-orang yang takut sama Allah. Takut menyimpang. Ya. Oleh karena sebelum antum berpikir untuk menyimpang dari jalan yang lurus, yang mana itu nanti berbuah kepada masuk ke dalam api neraka, saya menyarankan antum terlebih dahulu membaca apa-apa yang berkaitan dengan neraka. Bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana panasnya neraka itu. Dan supaya kita bisa lebih istiqomah di atas jalan yang lurus, antum baca tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Saya pernah sampaikan tentang kenikmatan surga di sini kan beberapa spoilernya. Dulu pernah saya sampaikan, kalau nggak salah saya masih ingat ya. Di surga itu pohonnya itu ada dua kondisinya kata para ulama. Berdasarkan firman Allah, kutufuha daniyah. Pohon di surga itu buah-buahnya rendah. Tapi penafsirannya dua. Yang pertama, yang dimaksud dengan pohon itu buah-buahnya rendah, pohonnya asalnya tinggi, tapi ketika penduduk surga ingin memetik pohon itu, dia akan merendahkan dirinya, memendekkan dirinya, sehingga tidak perlu pakai apa istilahnya, pakai tangga, pakai gala gitu, tidak perlu, tinggal metik. Ya, kayak jenengan petik buah di supermarket itu loh. Itu kan metik namanya kan. Tapi di keranjang. Bukan di pohon kalau ini, di keranjang. Jadi tinggal dipetik, cus. Pohonnya tinggi, tapi ketika mau dipetik, dia merendahkan dirinya. Setelah dipetik, dia akan kembali tinggi kata para ulama. Itu penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, pohonnya itu memang rendah. Loh kenapa rendah? Karena manusianya sendiri sudah tinggi. Karena manusia nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, semuanya akan kembali kepada bentuk awal manusia itu, yaitu Nabi Adam setinggi 60 hasta. Berapa 60 hasta itu? Hah? Berapa meter? Jangan tinggi tapi meter lah. Kalau antum tanya, misal kalau antum ditanya
Berapa jarak Surabaya Malang? Jauh, jauh itu harus ada konversi angkanya baru kita ngerti. Karena jauh versi orang tuh berbeda-beda. Ada orang dari Surabaya ke Porong itu sudah jauh kalau jalan kaki. Tapi kalau naik motor ya dekat, naik kendaraan. 30 hasta, 1 hasta berapa meter? Hah? Kira-kira aja. Hah? Setengah meter. Berarti kalau 60 hasta 30 meter. 30 meter tuh sama ini. Kipiro, Pak? Lebih ya? Hah? Pak Dip, ini berapa meter, Pak Dip? Hah? 12. Masih tinggi lagi itu. Antum bayangkan orang dulu tingginya 30 meter. Ya. Orang sekarang tingginya berapa? Hah? Orang sekarang mentok-mentok paling tinggi rata-rata Indonesia, kalau Indonesia ya 165, 170 itu rata-rata. Kalau kita taruh ada di luar negeri sana, ya rata-rata 2 meteran lah. Itu ndak ada apa-apanya 2 meteran kalau dibandingkan 30. Itu sak mana kakinya itu? Sak mata kaki kayaknya. 30 meter, bayangkan. Nah, tinggi-tinggi 30 meter, nanti kan kembali seperti semula. Cuma usianya itu yang kecil. Usianya semua 33 tahun. Tenang, antum yang sudah 60 Pak, tenang, akan kembali 33. Nggak usah khawatir. Ya. Yang 100 akan kembali 33, tenang. Jadi 33 tahun semua. Ya. Itu baru satu kita berbicara kenikmatan surga. Makanya supaya bisa istiqomah tuh jamaah, antum harus baca kenikmatan-kenikmatan surga. Dan supaya kita ini lebih takut terhadap penyimpangan dari jalan yang lurus, coba antum baca tentang siksa-siksa api neraka. Saya tutup kajian ini dengan contoh siksa api neraka ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam surat, sebentar saya carikan suratnya. Ya. Enggak apa-apa, telat dikit sholatnya enggak apa-apa ya. Dalam surat Al-Ghasyiyah, apa kata Allah Ta'ala? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Sesungguhnya makanan-makanan penduduk api neraka itu berasal dari dhari'. Dhari' itu buah yang berduri. Buah yang berduri. Jadi kalau dimakan buah itu akan merobek usus-usus yang ada di dalam tubuh manusia. Itu makanannya. Lalu apa kata Allah? Laisa lahum ta'amun illa min dhari, la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan, tidak pula menghilangkan rasa lapar dalam diri mereka. Itu makanannya. Adapun minumannya, nah ini dia. Minumannya itu ada 2. Ada yang menyebutkan beberapa. Yang saya tahu ada 2. Yang pertama, air yang sangat panas, sehingga tatkala air itu diminum akan menghancurkan seluruh usus-ususnya itu. Itu satu. Sedangkan yang kedua, minuman penduduk api neraka itu adalah cairan yang berasal dari kemaluan wanita yang busuk. Beda dengan penduduk surga. Minumnya susu, minumnya madu, minumnya khamar tapi yang tidak memabukkan, minumnya air yang putih yang tidak payau rasanya. Beda bandingkan dengan penduduk neraka. Makanya supaya kita ini lebih istiqomah di atas jalan yang lurus, antum harus baca nikmat-nikmat surga dan membaca siksa api neraka, supaya lebih kita bersyukur kalau Allah sudah memberikan jalan kebaikan kepada kita. Tapi ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.